Saudara-saudari yang terkasih, di momen ini, di saat ini, saya berada di tempat yang tenang, di tempat yang suci, di tempat yang khusus, dan tentu saja ini adalah tempat yang paling berrahmat. Katekesi saya dalam sesi ini masih berkaitan mengenai tempat-tempat suci. Nah, pokok bahasan apa yang akan kita dalami bersama? Pada kali ini saya akan berkatekesi mengenai altar sebagai tempat suci. Di hukum kanon itu tercantum pada kanon 1235 sampai 1239. Kita mulai bersama-sama dari kanon 1235. Di kanon 1235 ini kita akan mendalami bersama, kita akan memahami bersama mengenai altar yang tetap dan altar yang dapat dipindahkan. Kanon 1235 memiliki dua paragraf. Paragraf yang pertama mengatakan kepada kita, altar atau meja yang di atasnya kurban ekaristi dirayakan disebut tetap jika dibuat sedemikian sehingga menjadi satu dengan lantai, dan karena itu tidak dapat dipindahkan. Disebut dapat dipindahkan jika dapat digeser. Kemudian paragraf kedua mengatakan, sebaiknya dalam setiap gereja ada altar yang tetap, sedangkan di tempat-tempat lain yang diperuntukkan bagi perayaan-perayaan suci ada altar tetap atau altar yang dapat dipindahkan. Dari kanon ini, dari dua paragraf ini, saya menemukan 4 poin yang saya bagikan kepada saudara-saudari semua. Yang pertama merujuk kepada paragraf yang kedua, di ruang doa dan kapel pribadi bisa ditempatkan di sana altar yang bersifat tetap dan altar yang dapat dipindahkan. Kemudian poin yang kedua, lebih baik meskipun tidak diharuskan bahwa altar di dalam gereja bersifat tetap. Kenapa? Karena memang sebuah altar ini bukan sebuah benda biasa atau tempat biasa. Altar ini adalah tempat yang suci, sebuah tempat yang melambangkan Kristus. Jadi simbolisme ini lebih jelas terlihat jika altar ditempatkan secara permanen di satu tempat. Kemudian poin yang ketiga, di gereja-gereja baru seharusnya hanya ada satu altar di dalam gereja. Mengapa? Sehingga dalam satu persekutuan umat Allah, satu altar itu menandakan satu-satunya juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus, dan satu-satunya ekaristi gereja. Di gereja yang baru, ya, mengapa dikatakan gereja yang baru? Karena di Eropa itu, di gereja-gereja antik, ada altar utama, kemudian ada altar-altar lain yang berada di kanan kiri atau samping bangunan gereja di dalam gereja. Nah, untuk yang gereja baru hanya ada satu altar saja di dalam gereja ini. Kemudian kalau ada pertanyaan, Romo, bagaimana kalau ditambah satu altar yang lain untuk penempatan sakramen Maha Kudus di satu kapel lain? Nah, ini kita masuk ke poin yang keempat. Altar kedua diizinkan di kapel lain dalam struktur gereja yang sama, di mana sakramen Maha Kudus ditempatkan di sana dan bisa dirayakan perayaan ekaristi harian di kapel itu. Hanya ada satu tambahan altar saja. Tambahan altar lain tidak diperbolehkan atau dilarang. Nah, ini adalah 4 poin dari kanon 1235 mengenai altar yang tetap dan altar yang dapat dipindahkan. Sedikit saya menambahkan hal yang sangat pastoral, ya, bahwa pembangunan altar atau peletakan altar ini harus dibangun secara bebas. Artinya ini berkaitan dengan fungsinya, yaitu untuk memungkinkan para pelayan liturgi atau imam atau bapak uskup atau siapapun itu yang dalam perayaan ekaristi atau dalam peribadatan merayakan liturgi bisa dengan mudah berjalan di sekitarnya. Nah, seperti altar ini kita bisa melihat tempatnya sangat luas, kemudian Romo bisa berada di sini, kemudian suatu komuni dia bisa dengan leluasa lewat di samping altar, melayani komuni atau berkat anak-anak dan sebagainya. Altar ini juga harus ditempatkan di satu titik fokus yang dengannya
umat beriman masuk ke dalam gereja langsung tertuju secara otomatis melihat altar. Jadi kalau saudara-saudari masuk ke gereja itu, altar itu harus menjadi satu tujuan otomatis. Kita membuka gereja, maka kita langsung otomatis melihat altar. Nah, ini adalah tambahan pastoralnya dari kanon 1235. Sekarang kita mendalami bersama kanon 1236. Kanon 1236 ini membahas mengenai konstruksi altar. Ada 2 paragraf juga. Paragraf yang pertama mengatakan, menurut kebiasaan yang diwariskan gereja, meja altar tetap hendaknya dibuat dari batu, bahkan dari satu batu alami. Tetapi menurut penilaian konferensi para uskup, dapat juga dipergunakan bahan lain yang pantas dan kokoh. Sedangkan kaki atau bagian bawahnya dari altar dapat dibuat dari bahan apapun. Kemudian paragraf kedua mengatakan, altar yang dapat dipindahkan bisa dibuat dari bahan apapun yang kuat, yang cocok untuk penggunaan liturgi. Jadi jelas ya, hukum kanon ini berdasarkan kebiasaan gereja menyarankan konstruksi altar yang tetap itu berasal dari batu, bahkan dari satu batu alami yang besar yang bisa dibuat untuk menjadi satu altar. Maknanya apa? Penggunaan satu batu ini yang akan dipahat atau yang akan dikonstruksi untuk dibuat menjadi altar ini maksudnya adalah untuk menyampaikan rasa soliditas dan keabadian, dan dengan demikian sesuai untuk melambangkan kehadiran Kristus di tempat suci yang solid dan selalu abadi kehadirannya. Bahan-bahan lain yang layak dan kokoh dapat juga digunakan seturut konferensi wali gereja setempat, seturut konferensi para uskup. Kemudian untuk bahan yang digunakan dalam pembangunan altar yang tidak tetap atau yang dapat bergerak, tidak dikatakan harus diatur oleh konferensi para uskup. Tetapi untuk altar yang dapat dipindahkan, ini harus menjadi bahan padat yang cocok untuk penggunaan liturgi menurut tradisi atau adat istiadat dari berbagai daerah setempat. Sekarang kita memasuki kanon 1237. Kanon 1237 ini membahas mengenai hilangnya pendedikasian atau hilangnya berkat dari suatu altar yang sudah didedikasikan, yang sudah dipersembahkan atau yang sudah diberkati. Kanon 1237 ini juga memiliki 2 paragraf. Paragraf yang pertama mengatakan, altar tetap haruslah dipersembahkan, sedangkan altar yang dapat dipindahkan dipersembahkan atau diberkati menurut ritus yang ditetapkan dalam buku-buku liturgi. Paragraf yang kedua mengatakan, hendaknya tradisi kuno untuk meletakkan religi para martir atau orang-orang kudus lain di bawah altar itu tetap dipertahankan menurut norma-norma yang diberikan dalam buku-buku liturgi. Jadi jelas ya, mengenai kanon 1237 ini kita membahas mengenai pendedikasian dan berkatnya dan religi di bawahnya. Kemudian untuk hilangnya dedikasi atau hilangnya berkat ini didalami di kanon yang berikutnya, kanon 1238. Mengenai ritus pendedikasian atau persembahan dan pemberkatan altar ditemukan dalam ritus pentabisan gereja dan altar. The rite of dedication of a church and an altar yang kita sudah dalami bersama dari pembahasan yang sebelumnya dari bab keempat dan bab ke-6. Kemudian pelayan pendedikasian atau persembahan adalah uskup diosesan. Jika uskup diosesan tidak dapat hadir secara pribadi, dia dapat mendelegasikannya ke uskup lain, terutama kepada vikaris episkopal atau uskup auxiliar yang memiliki pelayanan pastoral di komunitas tersebut. Dalam keadaan khusus, uskup diosesan dapat memberikan mandat khusus kepada imam lain untuk mendedikasikan, untuk mempersembahkan atau untuk memberkati altar tersebut. Nah, mengenai peletakan religi, kita sama-sama mengerti dulu apa itu religi. Religi berasal dari bahasa Latin yaitu relique, artinya sisa-sisa. Ini menunjukkan secara tegas tubuh atau bagian darinya dari seseorang yang dihormati sebagai orang suci atau diberkati, dan lebih umum dari orang yang terkenal. Dalam arti yang luas,
Religi adalah benda apapun yang kurang lebih memiliki hubungan langsung dengan orang-orang kudus, seperti jubah, seperti alat kematiran, atau apapun yang mereka gunakan. Di sini saya memberikan 5 poin terkait mengenai hukum-hukum liturgi utama yang mengatur religi jika ditempatkan di altar. Yang pertama, sebuah religi tidak boleh diletakkan di atas altar. Jadi benda-benda yang berkaitan dengan orang suci yang dihormati itu, yang disebut religi itu tidak boleh diletakkan di atas altar ini, itu tidak boleh. Tetapi diletakkan di bawah meja altar jika desain altar itu memungkinkan. Jadi diletakkan di sini ini. Jadi ini atasnya, ini mejanya, kemudian diletakkan menyatu dengan altar ini. Lalu peninggalan harus berukuran cukup besar ya, supaya bisa dikenali. Ini adalah benda-benda dari orang kudus tersebut atau bagian dari badannya. Nah, kemudian religi yang sangat kecil ya agak sulit untuk dikenali ya. Jadi tidak dianjurkan untuk dipasang di altar. Kemudian peninggalan atau religi ini harus asli, harus otentik, yaitu yang benar-benar berada atau melekat dalam kisah hidup orang kudus itu. Peninggalan yang atau religi yang diragukan keasliannya dilarang untuk dipasang. Kemudian yang keempat, jika religi apapun itu diperlihatkan untuk pemujaan, religi itu tidak boleh diletakkan di meja altar, artinya ditempatkan di tempat yang lain. Dan poin yang kelima, hanya altar tetap yang boleh memiliki religi yang ditempatkan di bawahnya. Jadi kalau altar yang tidak tetap, ya otomatis akan sulit untuk mendalami, untuk merenungkan, untuk merefleksikan kisah hidup orang kudus itu, karena altar yang tetap maknanya adalah soliditas dan keabadian, dan dengan itu kita bisa memuja, kita bisa merefleksikan Kristus yang hadir di situ melalui religi atau melalui kisah hidup dari orang kudus yang kita hormati bersama, yang ditempatkan di altar yang tetap itu. Kemudian kita berlanjut ke kanon 1238. Paragraf pertama mengatakan altar kehilangan nilai dipersembahkannya atau diberkatinya menurut norma kanon 1212. Apa dikatakan kanon 1212? Kanon 1212 mengatakan tempat-tempat suci kehilangan nilai dipersembahkannya atau nilai diberkatinya jika sebagian besar daripadanya hancur, atau jika tempat-tempat itu dengan dekret ordinaris yang berwenang atau menurut kenyataannya telah dialihkan untuk penggunaan profan secara tetap. Kemudian paragraf kedua mengatakan jika suatu gereja atau tempat suci lain diubah untuk kegunaan profan, altar baik yang tetap maupun yang dapat dipindahkan tidak kehilangan nilai dipersembahkannya atau diberkatinya. Dalam hal penodaan altar, dedikasi atau berkatnya tidak hilang, tetapi kita harus merujuk ke ketentuan kanon 1211. Kanon 1211 mengatakan tempat-tempat suci dinodai oleh perbuatan-perbuatan yang secara berat sangat merugikan yang dilakukan di sana dengan menimbulkan skandal umat beriman, dan yang menurut penilaian ordinaris wilayah sedemikian berat dan sedemikian berlawanan dengan kekudusan tempat sehingga tidak boleh lagi diselenggarakan ibadah di sana sampai kerugian itu diperbaiki dengan suatu ritus tobat menurut norma buku-buku liturgi. Jadi jelas ya, kanon 1238 secara khusus pada paragraf yang pertama mengatakan altar itu nilai dipersembahkannya atau nilai didedikasikannya atau nilai diberkatinya itu akan hilang. Itu seturut norma kanon 1212 yang mengatakan bahwa sebagian besar daripadanya itu hancur atau sulit dikenali bahwa itu adalah altar begitu, atau memang dengan dekret dari ordinaris yang berwenang sehingga pada faktanya tempat itu dialihkan untuk penggunaan profan secara tetap. Kemudian kita masuk kepada kanon 1239, kanon yang terakhir dari bahasan tempat-tempat suci mengenai altar.
Kanon 1239 ini juga ada dua paragraf. Paragraf yang pertama mengatakan, baik altar tetap maupun yang dapat dipindahkan hanya boleh dipakai bagi ibadat ilahi saja, dan sama sekali tidak boleh dipakai untuk kegunaan profan apapun. Yang kedua, di bawah altar tidak boleh dimakamkan jenazah. Kalau ada jenazahnya, misa tidak boleh dirayakan di atas altar itu. Jadi adik-adikku, OMK, anak-anak misinar tidak boleh menari-nari di sekitar tempat suci ini, di altar ini. Ini ada hukum gerejanya, rujukannya Kanon 1239. Sama sekali tidak boleh dipakai untuk kegunaan profan apapun. Masuk gereja kita langsung berhadapan dengan altar, tempat yang suci. Kita mempersiapkan diri kita membawa diri kita dalam rahmat kekudusan. Kita menghormati altar itu. Dari Kanon 1239 ini, ya kita memang sudah sepatutnya untuk menghormati altar. Dan memang altar ini adalah altar yang kudus. Tadi saya katakan tempat hadirnya Kristus. Dan di atas altar tidak boleh diletakkan benda-benda yang aneh. Benda-benda lain untuk perayaan liturgi di sana bisa diletakkan di sana, tetapi hanya benda-benda liturgi yang digunakan untuk perayaan liturgi. Ada satu buku yang mengatur mengenai instruksi ini, mengatakan kepada kita bahwa altar atau meja suci ini harus menjadi meja yang paling mulia, meja yang dirancang dan dibangun paling indah, yang dapat disediakan untuk komunitas, untuk jemaat Allah. Jadi altar ini adalah tempat yang kudus dan suci untuk tindakan-tindakan ibadat dari berbagai persekutuan umat Allah. Jadi altar tidak pernah digunakan untuk tindakan-tindakan profan atau untuk peletakan kertas-kertas yang aneh yang tidak ada kaitannya dengan perayaan liturgi. Mengenai peletakan jenazah di bawah altar, untuk tubuh orang suci dapat ditempatkan di bawah altar, tetap karena itu adalah relikwi, itu adalah peninggalan. Kemudian jika ada mayat lain atau ada jenazah lain yang dikuburkan di bawah altar, misa tidak boleh dirayakan di atasnya. Kalau seturut Kanon 1202 dari kodek yang sebelumnya, misa dapat dirayakan di gereja di mana jenazah telah dikuburkan selama tempat pemakaman setidaknya 1 meter dari altar. Tapi dari kanon yang terbaru ini tidak mencantumkannya. Kita bisa merujuk kepada kanon yang sebelumnya menurut 1202. Jadi untuk meletakkan jenazah dilarang di bawahnya langsung, ya. Harus ada satu jarak minimal 1 meter. Kemudian perayaan Ekaristi bisa diadakan di sana. Jadi misalnya ini altar, kemudian ini untuk memberkati orang yang, untuk menghormati orang yang diberkati, di sini adalah makamnya. Jadi bukan di bawah altar langsung, ya, berada di depannya ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, demikianlah katekese agak sedikit singkat ini mengenai altar. Katekese yang sangat menarik. Ini juga menjadi pemahaman bersama dan juga menjadi bahan diskusi bersama, dan juga penawaran saya materi ini kepada romo-romo di paroki yang hendak membangun suatu gereja baru. Demikian katekese mengenai altar, dan sampai jumpa. Semoga saudara-saudari yang terkasih beraktivitas kembali dalam kasih karunia Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan.